Nisa, Anabel, Nayara, Angga, Alma, Masa, Safira, Tegar, Rinda. Berata. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya minta tolong satu anak untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ini saya lihat wajahnya pada ngantuk semua, pada lesu, ya. Saya punya game sangat sederhana. Jadi ini gamenya ini untuk mengasah konsentrasi kalian, yaitu botak, batuk, batuk, ya. Jadi kalau saya bilang botak, kalian pegang kepala. Saya bilang batuk, kalian pegang ini dahi atau batuk. Lalu kalau saya bilang batuk, batuk sama batuk ya, batuk ini. Kalau batuk, ini. Ya, Pak. Mbaknya maju dulu di sini batuknya kosong. Ini Rinda ya. Oke, mulai ya. Botak. Batuk. Botak. Batuk. Botak. Botak. Ayo konsentrasi, konsentrasi. Batuk. Batuk. Botak. Batuk. Batuk. Oke, terima kasih. Oke. Mari. Oke, hari ini kita akan memasuki pelajaran penyajian makanan dan minuman. Saya tanya nih, ada yang tahu nggak peralatan makan dan minuman itu ada berapa jenis? Banyak juga. Jenisnya itu maksudnya? Maksudnya itu golongannya. Ada dua. Kurang tepat. 3. Ya, siapa dulu? Alfi deh. Mbak Alfi, berapa apa aja Mbak? Ada Chinaware, glassware, dan silverware. Oke. Ada yang tahu glassware itu apa? Dari kaca. Peralatan atau Peralatan terbuat dari kaca. Oke. Kalau Chinaware? Peralatannya terbuat dari keramik. Oke. Kalau silverware? Peralatannya terbuat dari besi. Enggak, salah. Jadi silverware itu peralatan makanan yang terbuat dari stainless steel. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama ada pengertian Chinaware dan glassware. Lalu yang kedua cara merawat Chinaware dan glassware. Lalu yang ketiga ada macam-macam peralatan yaitu dari Chinaware dan glassware. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh kalian, Chinaware ini merupakan peralatan makanan yang terbuat dari keramik. Nah, Chinaware ini juga mempunyai gigi yang tebal dan kualitas ketahanannya sangat tinggi. Jadi beda dengan ketahanan si glassware.
Lalu glassware ini merupakan peralatan minuman yang terbuat dari kaca atau kristal. Untuk ketahanannya sendiri itu juga sangat rendah. Jadi dia itu kalau misalnya senggol dikit aja, dia itu bisa pecah sedikit dari kayak beling-belingnya gitu. Lalu glassware ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu stem glass atau gelas yang bertangkai, dan unstem glass itu gelas yang tidak bertangkai. Nah, selanjutnya ada cara pencucian dan penyimpanan childware. Itu umum sekali ya untuk pencuciannya. Yang pertama, kalian pastikan untuk membuang sisa makanan. Lalu yang kedua, kalian bilas peralatan tersebut menggunakan air bersih dan mengalir. Lalu yang ketiga, menggunakan spons yang lembut dan menggunakan sabun cuci piring. Lalu kalian gosok perlahan. Kalau misal ada kayak noda yang susah, kalian bisa menekan sponsnya. Lalu yang keempat, setelah dicuci langsung dibilas dengan menggunakan air bersih dan mengalir. Lalu yang terakhir, kalian langsung lap menggunakan kain lap yang bersih. Lalu untuk penyimpanannya, kalian gunakan rak khusus untuk penyimpanan childware yang kuat dan gak mudah roboh. Lalu yang kedua, menyusun childware ini menurut jenis dan ukurannya. Dan kalau misal ada penumpukan, misalnya menumpuk piring, itu pastikan kalian menumpuk maksimal 10-15 piring. Lalu yang terakhir, untuk penyimpanan cangkir, mangkok, dan sejenisnya itu disimpan dalam posisi tengkurap. Lalu untuk pencucian dan penyimpanan glassware ini kurang lebih sama seperti childware tadi. Untuk pencuciannya, kalian siapkan air hangat dan sabun cuci piring, lalu gelas-gelas dengan air bersih. Dan untuk menghilangkan sisa-sisa minumannya tadi, lalu cuci gelas dengan hati-hati menggunakan spons atau air lembut, lalu dicuci lagi atau dibilas lagi dengan air bersih dan mengalir. Lalu yang terakhir ini, keringkan gelas dengan kain lembut. Untuk penyimpanannya, gelas ini posisikan berdiri tegak. Pastikan bahwa gelas ini menyentuh rak atau lemari penyimpanan. Lalu yang kedua, hindari menumpuk gelas satu sama lain tanpa pelindung, karena bisa terjadi pecahan atau goresan pada gelas tersebut. Nah, kalau kalian mau menumpuk gelas tersebut, itu pastikan bagian lapisannya itu kalian lindungi dengan kain lap atau tisu. Mbak Linda, boleh silakan videonya. Ini berikut saya menampilkan video tutorial. Ini dicuci, dibilas dengan air, langsung dikasih sabun dan spons, digosok pelan. Lalu dibilas lagi dengan air mengalir. Lalu atas ini dikeringkan dulu ya pakai handuk atau kain lap. Nah, ini akibat jika peralatan kalian setelah dicuci nggak dilap menggunakan kain lap, karena nanti akan menimbulkan bercak-bercak air sabun. Nah, selanjutnya masuki macam-macam childware, ini sangat banyak sekali ya. Yang pertama ada dinner plate. Itu ada yang tahu fungsinya apa? Dinner plate? Oke, betul sekali. Lalu ada dessert plate. Itu udah pastinya untuk menyajikan appetizer atau dessert. Lalu di dinner plate digunakan untuk serving bread and butter. Biasanya di restoran kayak ada menyajikan steaknya itu pasti sebelum menghidangkan steak disajikan B&B.
Lalu ada showplate, ini kurang lebih sama seperti green plate, tapi showplate ini ukurannya agak lebih besar sedikit. Lalu ada soup plate, ini digunakan untuk menyajikan thick soup. Ada yang tahu thick soup? Ya, betul. Lalu ada fish plate, itu digunakan untuk menyajikan ikan. Lalu ada soup cup untuk sup yang clear. Lalu ada tea cup itu untuk teh, coffee cup untuk kopi. Jadi cup ini untuk kopi juga, tapi jumlahnya sangat kecil. Lalu ada egg dish, digunakan untuk tatakan telur rebus. Lalu ada soup saucer, itu digunakan tatakan soup cup. Tea saucer untuk tatakan tea cup. Lalu ada coffee saucer untuk tatakan coffee cup. Diabetes saucer untuk tatakan diabetes. Lalu teapot untuk teh. Ya. Lalu ada coffee pot, itu digunakan untuk kopi. Milk jug itu untuk susu. Gravy jug untuk saus. Lalu ada cream jug itu untuk creamer. Lalu ada water jug itu untuk air mineral. Lalu ada soup bowl, ini digunakan untuk sup yang jumlahnya sangat besar. Lalu cereal bowl itu digunakan untuk sereal, dan sugar bowl untuk gula, dan saus di sini untuk saus tomat atau saus cabai. Nah, selanjutnya ada macam-macam glassware, juga banyak sekali. Yang pertama ini pasti kalian udah sering kalian lihat ya, water goblet ini digunakan untuk menyajikan minuman air putih. Lalu ada red wine glass untuk anggur merah, white wine glass untuk anggur putih. Lalu ada brandy glass itu untuk minuman alkohol dan brandy. Lalu ada ice cream glass itu untuk ice cream. Saucer champagne glass itu digunakan champagne atau ice cream juga bisa. Lalu ada touring glass itu digunakan untuk sparkling wine atau bisa juga digunakan alkohol yang lainnya. Lalu fruit glass itu juga bisa sparkling wine. Martini glass itu digunakan untuk alkohol martini. Lalu pina colada glass itu digunakan untuk minuman yang tropis. Lalu selanjutnya ada Irish coffee glass digunakan untuk minuman kopi yang dingin. Lalu ada milkshake glass digunakan untuk minuman milkshake. Lalu ada old fashioned glass digunakan untuk minuman beralkohol yang menggunakan es batu. Lalu ada shot glass itu digunakan minuman alkohol yang satu kali lekuk. Juice glass digunakan untuk minuman jus. Lalu ada crystal beer glass itu digunakan untuk minuman alkohol juga, tapi yang dari kaleng. High floor glass juga sama. Punch glass ini digunakan untuk minuman punch. Ice tea glass untuk ice teh. Cold glass itu juga sama untuk bisa dibuat alkohol atau minuman yang keras. Lalu yang terakhir dua ini ada rolling poly glass itu untuk minuman ya macam-macam, bisa bir, bisa minuman yang berasa-rasa, dan yang terakhir bir mug itu untuk minuman bir yang porsinya gede juga. Oke. Dari materi terakhir ini apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, saya bertanya. Mbak Safira, gravy jug itu untuk apa? Ayo, TikTok. Oke. Oke, Angga, tulip glass. Ini digunakan apa? Tulip glass. Untuk ini minuman beralkohol kayak champagne mungkin. Oke, langsung saja. Saya beri. Ya. Apakah kayak untuk produk dari kayak tulip glass terus glass itu tadi itu ada ada sendiri atau? Sebetulnya kalau untuk gelas-gelas yang untuk alkohol ini
dia kan bentuknya kan kayak cekung gitu ya. Ya. Nah itu fungsinya tuh buat si alkoholnya ini kayak tetap di gelasnya gitu loh. Jadi dia tuh nggak cepat menguap si alkohol. Ada yang nyala lagi? Sudah? Oke, kalian membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 4 kelompok. Sudah? Satu kelompoknya 3 sampai 4. Silakan membentuk. Saya kasih KPD-nya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kalian kerjakan selama kurang lebih 5 menit. Lalu jika sudah dipresentasikan ya. Pak, aku mau pen dong, Pak. Apa lagi? Oh, ada. Sekarang ada. Saya jawab nomor 1 ini di mana? Apa? Saya jawab nomor 1. Masih kalian tentukan aja kayak gitu terus masuk ya nomor Langsung tulis saja. Ya. Ya. Ya, kita pilih semua soal. Apa? Oke. Oh, mau lihat ini ya? Loh. Loh. Ketahuan. Makasih ya Mas Nado.
Nyusun dulu aja. Enggak, itu ditulis dulunya. Itu tulis juga. Namanya sama alatnya. Jenenge sampean. Banyak berjin. Bisa print. Gorengnya mana sih? Ya, bertiga. Iya. Ya Allah wis. Nice dish. Nice dish. Oke,
Ini sauser. Sauser. Nanti ini tipis. Oh, boleh presentasi. Bentar ya presentasi. Iya. Oke, sudah semua? Sudah. Silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Maju semua. Ya. Silakan perkenalan dulu. Salam perkenalan. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini yang soal nomor 1 identifikasi peralatan yang termasuk dalam kategori Chinaware dan glassware. Nah, yang pertama itu yang tergolong masuk Chinaware itu ada dinner plate, soup cup, teapot, water jug, dessert plate, dan coffee cup. Lalu kategori glassware itu ada iced tea glass, shot glass, martini glass, sama water goblet. Terus untuk nomor 2, jawaban yang kita diskusikan yaitu yang pertama ada dinner plate yaitu untuk main course, terus dessert plate untuk appetizer atau dessert. Yang ketiga ada teapot, itu untuk tempat menyajikan teh. Lalu oh iya. Dan bagian glassware-nya yang nomor 1 ada juice glass untuk gelas jus, yang kedua iced tea glass untuk es teh, yang ketiga water goblet untuk air putih. Nomor 3 yaitu ada jenis appetizer, nama hidangannya fritter, alat penyajian dessert plate. And course, nama hidangannya chicken cordon, alat penyajian dinner plate. Dessert, slice cake, alat penyajian dessert plate. Drink, red wine, alat penyajian red wine glass. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Next, kelompok 2. Ayo. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Yang pertama identifikasi peralatan, ada dinner plate itu termasuk Chinaware, terus ada suka termasuk Chinaware, Ayo, badannya apa, Mbak? Cina atau China? China. Ada teapot termasuk Chinaware, terus ada water jug juga termasuk Chinaware, terus ada iced tea glass termasuk glassware, terus ada dessert plate termasuk Chinaware, shot glass termasuk glassware, terus ada martini glass termasuk glassware, ada water goblet termasuk glassware, ada coffee cup juga termasuk Chinaware. Yang kedua, jawaban kita yaitu dinner plate ini menyajikan main course, kemudian dessert plate menyajikan dessert, soup cup menyajikan sup, glassware itu ada beer mug yaitu menyajikan bir dalam jumlah besar, kemudian ada iced tea glass menyajikan es teh, dan ada shot glass itu minuman dalam satu. Nah, untuk menu sederhana yang kami susun ya ini ada cream soup yang menggunakan soup plate, kemudian spaghetti yang menggunakan dinner plate, puding yang menggunakan dessert plate, dan jus jambu yang menggunakan jus glass. Oke, dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk tangan. Next, terakhir kelompok 3.
selamat siang. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama, identifikasi peralatan yang termasuk dalam kategori Chinaware dan juga glassware. Untuk yang masuk ke dalam Chinaware itu ada dinner plate, soup cup, teapot, water jug, kemudian ada dessert plate dan juga coffee cup. Untuk dari glassware-nya sendiri ada ice tea glass, shot glass, martini glass dan juga water goblet. Selanjutnya untuk nomor 2 ada dinner plate itu untuk main course, soup cup untuk sup, tea cup untuk tea, kemudian water goblet untuk air putih, red wine glass untuk wine merah, ice cream glass untuk es krim. Dan yang terakhir di sini kami memilih appetizer-nya meat croquette, alat penyajiannya ada dessert plate, dessert fork, dan juga dessert knife. Untuk masing-masing sendiri ada chicken garden brew. Alat penyajiannya ada dessert plate, dessert fork, dan juga dessert knife. Dessertnya ada puding. Alat penyajiannya dessert plate, dessert spoon. Kemudian terakhir ada teh. Alat penyajiannya ada tea cup dan juga tea jug. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Silakan HP kalian. Oke, silakan scan. Saya bisa. Dan Sudah? Oh iya dah. Sudah. saya bisa saya. Bisa? Sudah? Oke, boleh ya. Bentar. Lagi bro? Nah, Belum. yuk. Udah mulai sendiri. Ini udah. Yang belum siapa? Udah semua. Kita mulai ya. Ya. Coba lihat. Oh, udah mulai sendiri. Oh, ya, silakan. Ayo jangan berisik, jangan sendiri ya. Ada yang sudah selesai?
ada masalah batas waktu. Oh ya, langsung aja. Ini kan harus cepet-cepetan. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ada yang dapat 100 kali? Saya. Oke. Nanti saya akan sebutkan sekali tambahan ya. Oke, sekian materi dari saya. Ada yang bisa disimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Kalau nggak ada saya tunjukin untuk menyimpulkan materi hari ini. Mas Tegar, silakan disimpulkan materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai Chinaware dan juga Glassware. Kita belajar apa aja sih Chinaware itu, apa aja Glassware itu. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara merawat Chinaware dan juga Glassware tersebut. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari peralatan lagi, tapi silverware ya. Oke, nanti saya akan share tugasnya untuk buat kalian PR di Google Classroom. Dan sekian, apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.